Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, jemaat Tuhan GBI House of Joy dimanapun saudara berada, yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin dalam perjalanan atau saudara sedang di rumah, sedang menikmati hari libur. Saya percaya bahwa kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan itu semua karena kemurahannya, saudara. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa meninggikan nama Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau berikan kami nafas kehidupan. Engkau memberikan kami sukacita, pengharapan. Kami percaya bahwa itu karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Dan kami rindu Tuhan hari ini dengan apa yang kami miliki, kami ingin kembalikan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami rindu biar pujian kami ini menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa hidupmu lebih dari pemenang? Mari angkat suaramu, kita tinggikan Tuhan kita yang hidup, saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat suaramu, nyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang, nyatakan dengan imanmu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, saudara, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Boleh bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita, saudara. Come on. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat suaramu, come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai untuk umat pemenang. Haleluya.
turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my loved one feels, says the Lord. Lift up your voice and sing with me, come on. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains are alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Come on. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hands. You're in control. This overflows in us. You're more than enough for me. Mari nyanyikan saudara. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, come on. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, come on. Is mighty. The earth will shake, your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains alive in your hands. You're overflows in us. More than enough. Oh, one more time. You're powerful, Jesus. Come on. Your love is powerful.
grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough for me. Engkau cukup bagi hidup kami. Mari sembah Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan. We worship You. Kami angkat suara kami angkat hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Thank You Jesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita saudara dimanapun saudara berada. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Come on. Kau ku sembah. We worship You Lord. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Nyanyikan pujian ini saudara. Tanda penyembahanmu kepada Dia. Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau ku sembah. Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan yang hidup. Kau ku sembah.
sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau dekat dengan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan mungkin lebih dekat dari pakaian yang kami pakai, karena kami tahu Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami rindu, kami kangen Tuhan akan hadiran-Mu. Kami kangen akan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Katakan isi hati-Mu, tegur kesalahan kami Bapa. Dan kami percaya bahwa saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami, iman kami dibangun Tuhan, dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya kasih tema, tidak cukup hanya mendengar. Mari kita akan sama-sama mulai. Kita akan baca dari Lukas 8 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat kita semua. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, kita sudah akrab sekali dengan perumpamaan tentang pelita yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Pelita itu aslinya adalah sebuah piringan tanah liat kecil yang diberi minyak zaitun dan secarik kain sebagai sumbu. Nah, otomatis terang yang dihasilkannya sangat lemah, saudara. Jika diletakkan di sebuah mangkuk, di bawah mangkuk, atau diletakkan di antara perabot-perabot rumah yang lain, otomatis lampu minyak ini tidak akan memberi penerangan yang baik untuk ruangan sekitarnya. Nah, pada umumnya pelita diletakkan di atas kaki dian sehingga terangnya memancar ke semua arah dari ruangan tempat dia diletakkan tersebut. Perumpamaan tentang pelita ini perumpamaan yang sifatnya tidak mengenal kompromi. Kenapa, saudara? Karena selemah apapun sebuah terang, saudara, terang itu tidak pernah kompromi dengan kegelapan. Kalau sebuah ruangan dalam kondisi gelap, bahkan keadaan yang paling gelap sekalipun, apabila ada setitik cahaya yang lemah pun, kegelapan ruangan tersebut tetap akan kalah oleh konsistensi dari terang tersebut, saudara. Nah, selama ini kita berpikir bahwa perumpamaan ini bicara tentang gereja, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan begini, saudara. Kalau kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di pasal 8 dari Lukas ini, Tuhan Yesus di ayat sebelumnya itu menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur dan benih. Bagaimana seorang penabur itu menabur benihnya, dan benih yang mau ditabur itu ada yang jatuh di tanah berbatu, jatuh di tengah jalan, ada juga jatuh di tengah-tengah semak berduri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, kemudian di Lukas 8 ayat 11, Tuhan Yesus perjelas bahwa benih yang dimaksud itu ialah firman Allah. Sehingga dari situ kita bisa mengerti dan tahu bahwa antara perumpamaan penabur dan pelita ini berhubungan.
Sehingga yang dimaksud dengan pelita di sini adalah firman Tuhan. Pelita itu menggambarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana pelita diharapkan bisa memberi terang dalam sebuah ruangan yang gelap, saudara. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan diharapkan memberikan terang bagi kondisi kehidupan kita, kondisi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka mengerti tentang terang itu. Tahu, diberkati melalui terang tersebut, saudara. Ya, jika orang memperlakukan pelita dengan baik, sesuai dengan fungsinya, maka dia akan meletakkan pelita itu, menempatkannya di tempat yang tinggi atau kaki dian, agar orang bisa merasakan cahaya dari pelita tersebut. Semua orang yang datang masuk ke dalam ruangan yang gelap tadi, saudara, dengan maksud baik, dengan tujuan baik, mereka akan terbantu dengan terang dari pelita tersebut. Namun kalau ada orang yang punya maksud tidak baik atau punya niat jahat, datang ke ruangan tersebut, otomatis mereka akan terganggu dengan terang dari pelita tersebut, saudara. Nah, saudara coba kembali ingat, saudara, keberadaan kita berhubungan dengan perumpamaan tentang pelita ini. Keberadaan saudara, keberadaan saya pada waktu kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita belum tahu tentang firman Tuhan. Kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita itu seperti ruangan yang gelap, saudara. Yang penuh dengan kegelapan. Namun pada waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita seperti ruangan yang ada setitik cahaya yang menerangi langkah-langkah hidup kita, saudara. Ya. Nah, dulu waktu kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan, kita jalan dengan apa yang kita yakini. Dahulu sebelum kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita melangkah, kita percaya dengan apa yang kita percayai. Dengan pengalaman hidup kita. Dan kita menganggap apa yang kita yakini dan kita percaya itu adalah sebuah kebenaran, saudara. Namun, waktu ada firman Tuhan, itu semua berubah. Biar saudara lebih mengerti, saya teringat sebuah cerita tentang 4 orang buta. Waktu kecil saya pernah baca sebuah buku, saudara, dan di situ diceritakan tentang 4 orang yang tidak bisa melihat sejak mereka dari bayi, dari kecil. Dan mereka hidup bersama, mereka bekerja bersama, mereka tinggal dalam rumah yang sama. Namun 4-empatnya tidak bisa melihat. Mereka cuma mengandalkan pendengaran mereka dan juga indera peraba mereka. Jadi kalau orang bilang sesuatu barang, misalnya buku, mereka tidak pernah bisa melihat buku itu seperti apa. Tapi karena buku itu bisa mereka raba dan mereka mendengar cerita, oh buku itu bentuknya persegi 4, tebal dan ada halaman tipis-tipis. Jadi mereka bisa punya gambaran tentang buku itu. Nah, suatu hari ada tetangga mereka yang berkunjung ke kebun binatang. Nah, setelah pulang tetangganya itu cerita kepada mereka tentang perjalanannya di kebun binatang. Apa saja yang dia lihat. Cerita dia melihat ular, dia melihat tupai, dia melihat harimau, ya. Dan yang paling menarik bagi keempat orang buta ini, cerita tentang tetangganya itu tentang gajah, saudara. Tetangganya berkata, gajah itu hewan yang paling besar yang ada di kebun binatang. Bagaimana rupanya? Apakah mirip kucing? Oh, bukan, katanya. Kalau harimau itu mirip kucing, cuman harimau lebih besar lagi. Oh, 4 orang buta tuh bisa rasakan. Oh iya, tahu kira-kira seperti itu. Karena mereka bisa raba, bisa pegang-pegang itu kucing. Ataukah dia seperti ular, kata orang buta ini. Oh bukan. Bukan ular yang besar, bukan. Gajah pokoknya. Wah, keempat orang buta ini penasaran sekali. Bagaimana bentuk gajah yang dikatakan sebagai binatang terbesar di kebun binatang itu. Pada suatu kesempatan, mereka bisa diajak sama tetangganya untuk pergi ke kebun binatang, saudara. Jadi mereka diantarlah berkunjung ke kebun binatang. Sesampai di kebun binatang,
karena penasaran yang begitu luar biasa dengan yang namanya gajah, mereka bilang sama tetangga yang mengantar itu, boleh bawa kami lebih dulu ke kandang gajah. Kami ingin tahu gajah itu bagaimana. Sebesar apa sih gajah itu? Akhirnya keempat orang buta ini dibawa lebih dahulu sebelum melihat binatang yang lain ke kandang gajah. Dan kebetulan penjaga kandang gajah melihat kondisi mereka, mendengar cerita mereka, dia memberikan kesempatan buat keempat orang buta ini untuk datang, mendekat, bahkan memegang dan merasakan seekor gajah yang jinak, saudara. Supaya mereka bisa punya gambaran tentang gajah itu bagaimana. Ya. Nah, satu orang buta kebetulan berdiri tepat di depan gajah, saudara. Saat si penjaga kebun binatang bilang, silakan maju, pegang, tangannya pegang. Yang ada di depan gajah ini tepat dia pegang dan dia terpegang dengan belalai gajah, saudara. Dia pegang-pegang belalai gajah itu. Kemudian dia punya pemikiran bahwa gajah ini seperti ular yang besar, namun tidak licin. Kalau ular licin, kalau ini agak kesat-kesat, tapi besar dan bisa melenggok-lenggok. Wah, gajah tuh ternyata ular yang besar, namun tidak licin kulitnya. Yang satu lagi, saudara, dia ada di samping gajah. Dan waktu dia maju untuk meraba, yang terpegang adalah kaki belakang gajah, saudara. Gajah itu tingginya melebihi dia, sehingga yang hanya terpegang itu hanya bagian kaki saja. Waktu dia pegang, dia raba-raba, ini besar sekali. Apa ini? Oh, ini gajah. Dia coba peluk kaki gajah itu. Saudara, satu pelukannya lebih. Tidak cukup tangannya buat memeluk gajah itu. Dan kemudian dia kepikir, gajah ini seperti batang pohon kelapa. Cuman dia lebih besar lagi. Dan agak lembut-lembut. Kalau batang pohon kelapa itu keras. Tapi kalau gajah pas dipeluk kakinya tuh, pantes gajah tuh binatang yang besar. Pasti dia lebih tinggi dari pohon kelapa. Bayangannya seperti itu, saudara. Yang satu lagi orang buta, pas di belakang si gajah. Waktu dia pegang-pegang, sebelum dia pegang bagian belakang gajah, yang terpegang lebih dulu adalah buntutnya gajah, saudara. Dia bilang, ini gajah. Iya, itu gajah. Dia pegang-pegang, dia raba-raba, di ujung buntutnya ada bulu-bulu. Dan dia teringat, dulu dia pernah mainin pecut atau cambuk ayahnya yang seorang petani. Cambuk itu dipakai ayahnya buat mengendalikan kerbau pada waktu membajak sawah. Jadi dia bilang begini, bagaimana gajah dikatakan binatang yang paling besar? Gajah itu seperti cambuk papa saya dulu. Cuman cambuk doang tapi dikatakan besar. Ada satu lagi orang buta, saudara. Dia di sisi lain dari gajah tersebut. Cuman dia agak maju sedikit, saudara. Nah, waktu dia pegang, yang terpegang telinga gajah, saudara. Dia pegang telinga gajah itu. Tipis, lembut-lembut, tapi lebar ya. Ternyata gajah itu bentuknya lebar, tipis. Dia lebar, tipis, makanya dikatakan yang terbesar. Singkat cerita, saudara, waktu mereka pulang ke rumah dari perjalanan dari kebun binatang tersebut, ada banyak percakapan dan diskusi dari mereka. Namun masing-masing mengemukakan pendapatnya mengenai gajah sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan mereka bayangkan, saudara. Yang satu bilang gajah itu seperti ular. Bukan. Gajah itu seperti pohon kelapa. Bukan. Gajah itu kecil kok, cuman seperti cambuk. Yang satu bilang enggak. Gajah itu lebar. Lebar, saudara. Tidak besar, tapi lebar. Nah, cerita tentang orang buta tadi, saudara, itu menggambarkan kehidupan kita sebelum kita mengenal firman Tuhan. Sebelum ada pelita dalam kehidupan kita. Kita mencari kebenaran, kita mencari kehidupan, arti hidup kita sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Namun sejak ada firman Tuhan dalam kehidupan kita,
Kita jadi tahu tentang arti dan tujuan hidup kita. Kita jadi tahu tentang kemana kita harus melangkah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus katakan pelita itu memberikan cahaya dalam kehidupan. Saudara, prinsip-prinsip hidup kita yang dahulu menjadi tidak berguna pada waktu kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, bahkan kita anggap itu sebuah kerugian kehidupan kita yang dulu. Apa yang kita percayai dulu itu seperti hal yang merugikan sama sekali pada waktu kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Paulus menulis begitu, saudara. Filipi 3 ayat 7-8 saya bacakan buat kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saat kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, melalui firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kita, maka kita memiliki pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa arti dan tujuan hidup kita, saudara? Harusnya seperti pelita, ditempatkan di tempat yang tinggi agar orang bisa melihat cahayanya, agar bisa memberikan penerangan bagi orang-orang dalam melangkah dalam sebuah ruangan yang membutuhkan cahaya. Demikian juga harusnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harusnya kita meletakkan firman Tuhan di atas segalanya, saudara. Sehingga apa? Sehingga setiap kali kita melangkah, setiap kali kita menghadapi sesuatu, kita berjalan dalam kehidupan kita, kita mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Saudara, dan tuntunan itu bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga melalui firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Orang akan melihatnya, orang juga akan diberkati dan mendapatkan cahaya melalui kesaksian kehidupan kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan, orang yang mempunyai pelita tidak menempatkannya di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur, tapi meletakkannya di atas kaki dia. Namun, nah ini dia. Namun ada banyak orang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya sama Tuhan. Bahkan kadang pertanyaan ini juga disampaikan oleh orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, orang-orang Kristen. Kadang mereka bertanya, kenapa si A, si B, si C itu sudah lama ke gereja, bergereja, sudah banyak mendengar firman Tuhan, bahkan mungkin juga sudah melayani. Bahkan mungkin juga sebagian bukan cuma orang sekedar percaya atau sekedar Kristen, tapi orang-orang yang dianggap rohaniawan, bahkan hamba Tuhan. Di kemudian hari, orang tahu bahwa kehidupannya, tindak tanduknya tidak mencerminkan firman Tuhan. Saudara pernah mendengar pertanyaan itu? Atau bahkan mungkin saudara pernah bertanya, katanya orang Kristen, katanya hamba Tuhan, tapi kok kehidupannya seperti itu? Kok kata-katanya seperti itu? Kok tingkah lakunya seperti itu? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kenapa begitu, saudara? Inilah yang menarik dari perumpamaan tentang pelita tersebut, saudara. Di awal Tuhan Yesus katakan, pelita itu menerangi. Pelita itu seperti firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Dan semua orang percaya,
orang Kristen sudah punya firman Tuhan dalam kehidupannya. Tapi di bagian ke-17 Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang tersembunyi, tidak ada yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dan Tuhan Yesus sampaikan seperti ini, seolah-olah lari dari topik. Dia katakan begini, ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saya tekankan di kata-kata yang menarik ini. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, kembali kita perhatikan perumpamaan sebelum ini tentang seorang penabur tadi di pasal yang sama dari Lukas ini. Sama seperti benih, saudara, yang harusnya semuanya jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik yang akan menghasilkan 100 kali lipat. Tapi kenyataannya benih tersebut ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tengah jalan, di tanah berbatu, ada juga yang jatuh di tengah-tengah semak berduri. Sehingga tidak menghasilkan seperti yang diharapkan si penabur benih tersebut. Nah, demikian juga dengan setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena mendengar saja tidak cukup. Setiap hari kita mendengarkan banyak nasihat, banyak khotbah, banyak kata-kata bijak, saudara. Tetapi kalau cuma sekedar mendengar saja, maka tidak ada dampak yang diharapkan dari firman Tuhan tersebut. Kata mendengar, kalau dalam bahasa Indonesia, KKBI, itu artinya menangkap bunyi atau pesan yang disampaikan. Contoh, saya kasih contoh kepada anak saya misalnya. Di luar ada pakaian yang sedang dijemur, hari sudah mulai sore, kemudian ada mendung-mendung sedikit, tanda bahwa hari akan hujan. Dan saya akan ngomong begini, nak, mau hujan, nak? Coba dilihat pakaiannya. Oh iya, Pak, siap. Anak saya akan keluar rumah, dia lihat, oh belum hujan, Pak, tapi memang mendung. Kemudian dilihat pakaiannya, oh masih ada. Dia akan masuk lagi ke rumah, dan dia ngomong, sudah, Pak? Oh ya, sudah. Itu mendengar pesan yang disampaikan. Ya kan? Namun yang diharapkan sama Tuhan Yesus bukan seperti itu. Yang diharapkan sama saya sebagai ayah juga bukan seperti itu, saudara. Yang saya harapkan adalah begini, nak, hari sudah sore, sudah mau hujan, ada pakaian di luar, tolong diangkat. Karena tadi saya terburu-buru, saya langsung ngomongnya singkat saja, nak, sudah sore, mau hujan, lihat pakaian, nak. Sehingga anak saya cuma menangkap apa yang disampaikan. Sudah sore, mau hujan, lihat pakaian. Nah, itu mendengar dalam pengertian bahasa Indonesia. Namun, arti kata mendengar dalam teks aslinya, di sini saya catat teks aslinya, bunyinya AKWT. AKWT, ya. Itu lebih menunjukkan kepada mendengarkan. Kata AKWT tidak sekedar dalam pengertian mendengar saja, tapi lebih dalam lagi artinya, bagaimana kita mendengarkan, mempelajari apa yang kita dengar itu, mengerti apa yang kita dengar itu, dan mentaatinya. Nah, yang Tuhan Yesus maksud kata-kata dari perhatikan cara kamu mendengar tentang firman Tuhan itu, berarti Tuhan Yesus mau kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan tersebut, kemudian mengerti kebenaran firman Tuhan tersebut, dan mentaatinya.
Saudara, waktu saudara ibadah, baik secara langsung ataupun online, waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara tuh mau mendengar firman Tuhan atau mendengarkan apa yang saudara mau dengar? Perhatikan cara kamu mendengar. Saat kita mendengar firman Tuhan, baik melalui kata-kata kita sendiri pada waktu kita membaca firman Tuhan, baik waktu kita mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan, dan sebagai macam banyak media, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya cukup mendengar begitu saja. Dan bukan mendengar apa yang mau kita dengar. Bukan juga mendengar hamba Tuhan idola kita, tapi mendengar. Ya, Tuhan Yesus mau kita mendengarkan, kemudian mempelajari maksud dari firman Tuhan tersebut, mengerti kebenaran firman Tuhan tersebut, saudara, dan kemudian mentaati firman Tuhan tersebut. Mendengarkan firman Tuhan itu sifatnya berulang-ulang, saudara. Bukan sesekali aja lalu selesai. Menerimaan kita akan firman Tuhan, penerimaan kita akan firman Tuhan itu sesuatu yang progresif. Kalau saya boleh pakai kata progresif di sini ya. Yang artinya semakin lama kita tuh semakin ada kemajuan dalam mendengarkan firman Tuhan. Ada kemajuan bertingkat, semakin naik. Dan setiap kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan tersebut, kita mendapatkan pewahyuan yang baru. Saudara mengerti? Saya kasih contoh. Mendengar firman Tuhan tuh bukan mentok atau status quo, diam di tempat, tidak ada kemana-mana. Sebagai contoh, saudara ya, kita di House of Joy lebih dari 5 tahun mengadakan pembacaan Alkitab secara rutin. Dan saya percaya semua pengerja dan jemaat mengikuti pembacaan Alkitab ini dengan luar biasa. Namun yang jadi masalah, saudara, ada beberapa orang selama 5 tahun lebih ini, tetap saja selalu mendapatkan pengertian yang sama. Atau ayat yang dibagikan, itu selalu ayat yang sama. Dengan pengertian yang sama terus-menerus. Kalau misalnya di tahun pertama dia membaca Lukas 8 ini, dia dapat tentang tempayan, tentang pelita, jangan diletakkan di bawah tempayan atau tempat tidur. Tahun depan dia dapat yang sama, itu juga dia bagikan. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu saja yang dia bagikan. Dan pengertian juga sama. Kalau ditanya, pengertiannya apa? Oh, kita mesti jadi berkat, kita mesti jadi terang. Ayat yang lain bagaimana? Wah, saya nggak dapat tuh, saya cuma dapat yang ini aja ini. Saudara, bukan tidak boleh kita bagikan ayat yang sama. Tapi saya percaya dan yakin sekali, pada waktu kita mempraktekkan dari kata mendengarkan tadi, mempelajarinya, kemudian mengerti dan mentaatinya, akan ada satu kemajuan hari demi hari dalam proses kita membaca firman Tuhan. Ayat yang kita baca boleh sama. Ayat yang kita bagikan boleh sama. Tapi saya percaya sekali, saudara, pewahyuan yang kita dapat akan berbeda sekali. Ini yang saya alami sendiri, saudara. Dulu waktu saya baca tentang pelita ini, yang saya dapat tuh kita orang Kristen harus jadi saksi, jadi terang. Ya kan? Dan hanya di ayat 16 saja. Ayat 16, saudara. Tapi kemudian waktu saya baca lagi, saya baca pelan-pelan. Saya mendengarkan apa yang saya baca. Saya juga mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang, dari hamba-hamba Tuhan lain.
Kemudian saya pelajari, saya mencoba mencari tahu dan mengerti maksud dari perumpamaan ini, saudara. Akhirnya saya mengerti bahwa ayat 16, 17, dan 18 itu satu kesatuan. Dan ini berhubungan juga dengan perumpamaan penabur tadi. Sehingga Tuhan Yesus sampaikan ini kepada murid-murid dan sampaikan juga kepada kita. Cara kita mendengarkan firman Tuhan akan mempengaruhi pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah artinya, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan ini butuh respon kita untuk mendengar, mempelajari, mengerti, dan mentaati, saudara. Orang yang punya respon yang benar terhadap firman Tuhan pada waktu diberitakan, Tuhan akan terus memberikan pewahyuan yang baru. Kemudian dia punya respon yang benar lagi, Tuhan kasihkan pewahyuan yang baru lagi. Dan itu terus-menerus seperti itu, saudara. Ada kemajuan, ada perkembangan, ada peningkatan. Seperti yang saya tadi katakan. Saudara, tapi ada juga orang yang tidak merespon dengan benar. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai respon seperti itu, dikatakan begini, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini siapa? Ada orang yang anggap dia sudah cukup banyak mendengar firman Tuhan. Merasa sudah memiliki cukup banyak pengetahuan firman Tuhan. Merasa cukup, merasa tidak perlu lagi mendengar lagi. Kemudian dia membaca Alkitab cuman syarat saja. Asal pokoknya baca saja. Daripada ditegur nanti sama gembala kor. Daripada nanti dicat secara pribadi sama gembala kor, nggak enak. Sudah tua kita, masa sampai ditegur? Udahlah kita baca aja pokoknya. Yang penting 5 pasal selesai. Nah, orang seperti ini, saudara, ini yang Tuhan katakan. Dari sisi Tuhan katakan tidak cukup. Maka yang tadi dia anggap ada atau cukup firman Tuhan dalam kehidupannya akan diambil lagi malah. Ya? Diambil daripadanya. Orang yang mendengar firman Tuhan lalu berpikir sudah cukup, ada kemungkinan itu akan diambil daripadanya. Yang dia pikir dia memiliki, malah ternyata akan hilang lebih banyak lagi. Karena itu, saudara, seperti pelita, tidak hanya sekedar cukup menyala, namun tidak ada di tempat yang benar. Demikian juga cara kita mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, tidak cukup hanya mendengar. Harus akoete. Yaitu apa? Mendengarkan, mempelajarinya, mengerti, dan mentaatinya. Sehingga firman Tuhan itu menjadi seperti pelita yang menerangi kehidupan kita. Dan bukan saja buat kehidupan kita, saudara, secara pribadi, tapi akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang diharapkan sama Tuhan Yesus pada waktu dia menyampaikan perumpamaan tentang pelita tersebut. Kuncinya, saudara, banyak yang kita dengarkan, tetapi ketika kita tidak menyimaknya, memahaminya, dan merenungkannya, maka semuanya itu akan jadi sia-sia. Bahkan kita akan kehilangan banyak. Yang paling penting, mari mendengarkan, mempelajarinya, mengerti, dan mentaatinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan pelita, Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang sudah hamba sampaikan, Roh Kudus mengurapi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh mengerti. Bukan hanya mengerti, namun kami boleh mentaatinya, Tuhan. Sehingga kehidupan kami ke depan bukan cuma sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kehidupan kami secara rohani boleh semakin bertumbuh pada waktu kami akwete, Tuhan. Mendengarkan, mempelajari,
mengerti dan mentaati firman Tuhan tersebut. Dan itu membawa kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, pada Voice Adventakos hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya.
Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual. Namun, respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, saudara. Nah, saudara, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa memberi persembahan untuk Tuhan, karena persembahan yang terbaik melalui gerejanya akan dipakai untuk memperlebar kerajaannya, akan dipakai juga untuk sarana, untuk melayani saudara semua, memberkati banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, mari beri yang terbaik, persembahan persepuluhan, persembahan hari mingguan, saudara. Mari beri, saudara. Jangan lupakan itu. Karena kita yang sudah menerima kasih karunia, kita pun memberkati Tuhan kita dengan sangat luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara, sekali lagi jika ada saudara yang mengalami positif COVID, saya berdoa, Tuhan akan tolong saudara, berkat kesembuhan telah saudara terima, dan biarlah kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Di masa-masa yang sulit ini, saudara, terbuka sama Tuhan, jujur sama Tuhan, saudara. Kalau saudara kehilangan, saudara jujur, Tuhan saya kehilangan orang yang saya kasihi, mari pulihkan saya. Jujur saudara, segala sesuatu yang engkau alami dalam perjumpaan dengan Tuhan, mari jujurlah dan nyatakan isi hatimu. Dan di saat itulah Tuhan akan memberikan penghiburan untuk kita semua. Amin. Nah saudara, mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala, kita mengakhiri ibadah kita. Dan kita bersyafaat sebentar untuk teman-teman kita dan juga untuk Indonesia. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, berterima kasih untuk setiap persembahan yang jemaat Tuhan sudah berikan. Hamba-Mu percaya bahwa mereka memberi di dalam berkat Tuhan. Dan kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan juga menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa, berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada sanak saudara mereka yang positif COVID, Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, berkat kesembuhan telah kami terima, dan kami percaya ada kesembuhan dan ada pertolongan yang Tuhan sediakan untuk kami yang percaya. Terima kasih Bapa, berkati juga Indonesia, biar Indonesia terus mengalami pemulihan dalam situasi pandemi ini. Kami mau melihat kemuliaan-Mu, kami mau melihat kebaikan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu untuk setiap orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami mau selesai dalam ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dan biarlah kita dapat melanjutkan segala aktivitas dalam berkat daripada Bapa dan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan, daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Dan semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.